Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data statistika. Seperti yang pernah kalian alami ya saat pemilihan ketua kelas atau kalian pernah melihat pemilihan umum ya dilaksanakan di TPS-TPS gitu ya. Kemudian perhitungan suaranya kalian saksikan ya. Yang dilakukan adalah membuat tabel ya. Yang dilakukan oleh petugas adalah membuat tabel untuk menuliskan nama-nama calon ya, calon yang akan dipilih. Nah, ya, calon ketua kelas atau calon legislatif yang akan dipilih misalnya. Di tabel tersebut dituliskan dari calon nomor 1 sampai dengan calon nomor sekian. Kemudian petugas membacakan kertas suara ya, kertas suara hasil pemilihan. Satu-satu dibacakan. Misalnya nomor 1 terpilih calon nomor 1. Maka di calon nomor 1 ya, dituliskan terusnya 1. Berikutnya dibacakan lagi nomor 1 lagi, tulis lagi 1. Berikutnya nomor 3, di nomor 3 1. Sampai kertas suaranya habis. Ya. Baru dijumlah. Nah, dalam statistika jumlah suara tersebut disebut dengan frekuensi. Ya, frekuensi. Berapakah jumlah frekuensi calon dari nomor 1? Nah, ternyata misalnya ada 10. Ya. Kalau dalam tabel kita akan lebih mudah melihatnya. Dapat kita lihat siapa yang akhirnya terpilih. Misalnya ketua kelas, siapa yang harus menjadi ketua kelas dari hasil pemilihan tersebut. Tetapi bayangkan kalau kertas suara itu kita tuliskan satu-satu hasilnya, namanya siapa saja yang muncul. Bagaimana kita mengetahui siapa yang terpilih? Sulit ya. Jadi akan lebih mudah kalau hasil suara itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut ya penyajian data dalam statistika. Perhatikan kumpulan pensil warna berikut. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya. Pertanyaannya, pensil warna apakah yang paling banyak muncul? Ada berapakah pensil yang berwarna biru? Kalau kita sajikan dalam bentuk seperti ini, mata kita daya tangkapnya berbeda-beda. Pastinya jawabannya akan berbeda-beda, ya. Dan ini baru sedikit. Bagaimana kalau yang saya sajikan lebih banyak lagi? Tetapi di statistika ada cara yang lebih mudah yang bisa kita menjawab pertanyaan berikut dalam hitungan detik tanpa kita harus menegangkan mata kita. Cara yang seperti apa? Mari kita lihat. Nah, kita sajikan data pensil yang tadi saya berikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sehingga akan lebih mudah terlihatnya. Perhatikan, kita susun dulu warna pensil yang ada, warna apa saja, mulai dari merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, dan hitam. Kita buat terusnya, warna merah ada berapa yang sudah kita hitung? Warna kuning, warna hijau, warna biru, dan seterusnya sampai dengan warna hitam. Ternyata setelah kita jumlahkan warna merah ada 7, kuning ada 3, hijau ada 5, biru ada 9, putih ada 2, dan coklat ada 4. Terakhir hitam ada 6. Jumlah warna pensil yang sudah kita hitung disebut dengan frekuensi. Ya, dalam statistika kita sebut dengan frekuensi. Dan kalau sudah kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini,
kita langsung dapat menjawab pertanyaan warna apakah yang paling banyak muncul, yaitu warna biru. Ada berapakah pensil yang berwarna biru? Ada 9. Pensil apakah yang paling sedikit? Pensil warna putih. Ada berapa? Ada 2. Ya. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam hitungan detik. Ya, kita jawab tadi pertanyaannya, pensil warna apakah yang paling banyak muncul? Yaitu pensil warna biru. Paham ya? Oke. Ya, inilah yang disebut dengan ilmu statistika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Ya, tadi kita sudah contohkan pensil warna yang saya sajikan, bingung menarik kesimpulannya, warna apa yang paling banyak muncul. Tetapi setelah kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita langsung dapat menarik kesimpulan warna apa yang paling banyak muncul dan ada berapa. Ya, jelas menggunakan ilmu statistika menjadi lebih mudah. Ya, nah di statistika ada istilah populasi. Apa itu populasi? Yaitu kumpulan objek sejenis yang akan kita teliti. Selain itu ada juga istilah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Contoh, saya ingin meneliti nilai matematika siswa SMP Negeri 192 di kelas 8F. Nah, yang disebut populasi adalah nilai matematika siswa SMP Negeri 192. Yang disebut sampelnya adalah nilai matematika siswa kelas 8F, karena kelas 8F yang akan saya teliti. Padahal di SMP itu ada banyak kelas, tetapi yang saya teliti hanya kelas 8F. Maka kelas 8F itulah yang disebut dengan sampel. Seluruh siswa di sekolah itu yang disebut dengan populasi. Bisa dipahami ya? Penyajian data dalam statistika yang akan disampaikan di SMP ada 4, yaitu tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nanti di sekolah lanjutan kalian akan dapatkan lebih banyak lagi. Ya, di awal SMP hanya 4 cara penyajian dalam statistika. Ya, kita lihat contoh-contoh cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi, kompetensi yang akan kita capai hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengumpulkan data. 2. Peserta didik dapat menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi. 3. Peserta didik dapat menyajikan data dalam diagram garis. 4. Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 5. Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan 6. Peserta didik dapat menganalisis data yang diberikan. Mari kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 91 berikut ini. Ya, saya sajikan 30 data. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 3 kali 10 ada 30 data. Kita sajikan dalam bentuk yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram batang, dan yang keempat dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kita buat. Yang pertama dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kita buat tabelnya nilai ulangan matematika kelas 91. Ada 30 nilainya ya.
nilai, turus, kemudian frekuensi. Ya, kita cek. Ada berapa nilai 3 yang sudah kita checklist ya? Di checklist boleh. Di checklist pakai pulpen ya, di buku kalian masing-masing. Ternyata nilai 3 ada 2, nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 5, nilai 6 ada 7, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 5, nilai 9 ada 2. Kita jumlahkan, tepat frekuensinya ada 30 ya. Kalau ada pertanyaan nilai berapakah yang paling banyak muncul, yaitu nilai 7. Kalau ada pertanyaan ada berapa yang mendapatkan nilai 5, ada 5. Nah, jadi mudah kita menjawabnya ya. Ini baru tabel distribusi frekuensi, cara yang pertama. Cara yang kedua kita lanjutkan. Ya, cara yang kedua dengan diagram batang. Kita gambarkan nilai ulangan matematika siswa kelas 91 dalam bentuk diagram batang. Sumbu X menyatakan data, nilai. Sumbu Y menyatakan frekuensi. Sumbu Y menyatakan frekuensi, sumbu X menyatakan nilai atau data. Ya. Lihat batang yang paling tinggi adalah mewakili nilai 6. Karena tadi nilai 6 adalah nilai yang paling banyak muncul. Ada berapa? Ada 7. Paham ya? Yang ketiga, kita gambarkan nilai ulangan harian kelas 91 dengan menggunakan diagram garis. Ingat, sumbu X mewakili data, sumbu Y mewakili frekuensi. Lihat, puncaknya ada di nilai 6, yaitu ada 7. Ya, sesuai data yang kita punya tadi. Lanjut, kita lihat dengan cara yang keempat. Ya, yang keempat dengan diagram lingkaran. Ya, kita gambarkan nilai ulangan matematika siswa kelas 91 dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana cara menghitung sudut dalam lingkaran? Ya, contoh untuk nilai 3. Tadi nilai 3 ada 2. Jumlah datanya ada 30. Berarti besar sudut untuk nilai 3 yaitu 2/30 kali satu putaran ini 360 derajat. Berarti 2/30 kali 360. Ya, 360 dibagi 30 adalah 12 derajat. Maka nilai 3 sudutnya /2 kali 12 derajat alias iya 24 derajat. Kalau sudah kita dapatkan 360/30 adalah 12 derajat, berikutnya tinggal kita kalikan dengan jumlah frekuensinya. Nilai 4 frekuensinya ada 3, berarti 4, nilai 4, 3 kali 12 derajat sudutnya, yaitu 36 derajat. Dan seterusnya sampai nilai yang terakhir, yaitu nilai 9. Oke, bisa dipahami? Jadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam statistika, ada 4, yaitu tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selesai sudah materi penyajian data dalam statistika. Akan kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya masih statistika tetapi ukuran pemusatan data. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami dan menjadikan kalian anak-anak yang cerdas, bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.